Selamat sore sahabat Simas Jiwa. Bertemu lagi di sesi yang kedua, masih dengan saya Gabriela, dan pastinya kita masih akan membahas hal-hal terkait literasi keuangan dan juga hal-hal terkait bagaimana mengelola keuangan. Tapi yang pasti, sama seperti sesi yang sebelumnya, saya tidak sendiri. Saya akan ditemani oleh rekan saya. Hai Lian. Halo Ella, hai. Kita Kita kembali lagi lanjutkan ya ya Lian dengan ya. topik kita. Betul. Kalau Bagaimana Ella? tadi sebelum kita break, kita sedang membahas mengenai formula atau proporsi untuk bagaimana kita merencanakan atau kita mengelola gaji yang kita miliki. Jadi tadi rangkum lagi apa yang Betul. sudah Lian sampaikan di sesi sebelumnya, bahwa untuk formulanya sendiri dari 40%, 30%, 20%, dan 10%. Di mana Betul sekali. atau hal-hal lainnya yang menjadi kebutuhan kita nih sehari-hari. Kemudian ada 30% menjadi dana tidak terduga. Bisa untuk kita membayar cicilan-cicilan, Betul. atau untuk kita membayar asuransi, pokoknya hal-hal yang terkait dengan hal-hal yang tidak terduga. Kemudian ada 20% untuk dana tabungan. Karena ya kita juga kan nggak mau ya hanya hidup sejahtera di hari ini. Tapi kita juga mau punya hidup yang sejahtera di masa yang akan datang, di masa tua misalnya. Dan juga yang terakhir proporsinya adalah 10% yang kita gunakan untuk kegiatan sosial atau kegiatan keagamaan. Nah, memang tadi juga yang sudah kita bahas bahwa proporsi ini merupakan proporsi yang ideal. Tapi dikembalikan lagi kepada kebutuhan dari setiap individu. Misalnya nih Lian, ada sahabat Simas Jiwa yang berprofesi sebagai wira swasta atau memiliki usaha. Nah, mungkin harus ada berapa persen tersendiri untuk mengelola usahanya, berapa persen digunakan untuk misalnya mengembangkan usahanya, atau mungkin ada kebutuhan lain yang dijadikan sebagai modal dari usaha tersebut gitu. Jadi memang dikembalikan lagi ya Lian ya, sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing orangnya. Betul sekali Ella. Karena memang kan setiap individu itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda ya pastinya ya. Nah, Betul, di sini betul. juga memang tadi seperti yang kita informasikan rumusnya itu adalah secara ideal. Tetapi kita kembalikan lagi sesuai dengan kebutuhan sahabat Simas Jiwa semuanya gitu ya. Jadi kalau misalkan memang ada yang berstatement, aduh saya kebutuhannya lebih dari 40% ya nggak apa-apa gitu ya. Misalkan katakanlah 50% atau 60%, let's say gitu ya. Oke, 60% menjadi kebutuhan utama gitu. Lalu selanjutnya 20% mungkin bisa untuk dana tabungan, 10% atau mungkin 15% untuk biaya darurat, 5% mungkin untuk biaya sosial. Nah, itu semuanya tergantung kebutuhan sahabat Simas Jiwa semuanya. Tetapi idealnya kita memberikan rumus seperti itu biar jangan sampai mengganggu kebutuhan yang memang menjadi prioritas atau kebutuhan sehari-hari. Gunanya kita tuh misalkan kita punya cicilan tadi gitu ya, oke, kita ambilnya cicilan itu dari biaya yang tidak terduga. Jadi itu tidak mengganggu yang namanya kebutuhan sehari-hari. Tidak mengganggu dari presentasi kebutuhan sehari-hari, tidak mengganggu dari presentasi tabungan gitu ya. Karena memang sudah kita sisihkan nih 30% untuk biaya-biaya yang tidak terduga, termasuk untuk pembayaran cicilan itu tadi. Pembayaran cicilan, kalau misalkan kita punya cicilan gitu ya, entah itu cicilan kendaraan, credit card gitu. Kalau misalkan kita memiliki asuransi ya, kita pembayaran polisnya kita ambil dananya dari yang biaya tidak terduga tadi gitu. Kalau misalkan terjadi resiko sama kita gitu ya, yang namanya resiko balik lagi, itu adalah sesuatu yang pasti. Ketika kita tidak memiliki asuransi ya, bisa dana darurat ini akan kita pergunakan ketika terjadi risiko sama kita. Nah, itu juga bisa, sahabat Simas Jiwa. Jadi tidak mengganggu sesuatu yang memang menjadi kebutuhan pribadi kita, menjadi kebutuhan prioritas kita, ataupun tidak mengganggu dana tabungan kita.
gitu. Karena memang kita sudah mempersiapkan 30% untuk biaya-biaya yang memang tidak terduga. Seperti itu sih Ella. Nah, memang properti itu sebenarnya banyak membahas Ya, mungkin sepertinya ada kesalahan teknis. Saya akan invite kembali. Rekan saya. Halo, Lian. Halo Ella, Iya, kita Ella sudah bisa kembali mendengar lagi suara ya. saya? Bisa, bisa. Saya bisa dengar suara kamu. Bisa Ella, halo. Halo, iya. Kamu bisa dengar Ella, suara saya, Lian? oke Ella, halo. Ya, bisa. Halo? Oke, Oke. oke. Iya, Mohon maaf Ella, sepertinya jaringan saya ya. iya, gitu memang kendala ya, Lian ya, yang kita Betul, hadapi, tapi tidak menurunkan semangat kita pastinya untuk ngobrol-ngobrol nih, untuk lanjutin obrolan pastinya. kita nih. Ya, ya, bisa dilanjutkan tadi, Lian. Oke, tadi Mm, kalau tadi itu kita banyak menyinggung tentang generasi milenials gitu ya, seolah-olah, mm, aduh mm. kok kaum milenials terus sih yang disalahkan gitu ya, yang dari tadi Iya, dibahas kaum milenials sekali yang konsumtif segala macam. Nah sebenarnya proporsi itu kita tujukan untuk semua kalangan, baik itu generasi milenials ataupun generasi X gitu ya. Nah tentunya, tetapi di sini kita juga pastinya sebagai orang tua bagi bagi generasi X, pastinya kita di sini uh, punya sih yang namanya sebuah impian gitu ya di dalam keluarga kita gitu ya. Nah, kenapa sih kita perlu yang namanya berencana? Ini kan karena memang literasi keuangan ini adalah sebuah perencanaan gitu ya. Nah, di sini kita juga akan membahas tentang untuk generasi X yang dimana yang memang memiliki mayoritas keluarga ya. Halo Ella, cek mikrofon tes. ya, saya masih Ella mendengar bisa suara mendengar kamu, suara Lian. saya? Bisa, bisa. Halo Ella, Halo, ya Ella bisa Lian masih mendengar dengar suara suara saya? saya? Iya, saya Masih. dengar. Ella sendiri. Oke, Oke, baik. saya Saya masih lanjutkan dengar suara kembali. kamu. Iya, Oke, silakan, silakan, Lian. baik. Nah, di dalam kehidupan kita yang memang generasi X ini pasti kita juga harus mengapa sih perlu berencana gitu ya? Karena memang secara kebutuhan pastinya kita yang sudah memiliki keluarga itu pasti kebutuhannya lebih banyak gitu ya dibanding dengan yang memang belum memiliki keluarga seperti generasi millennials gitu. Nah, tetapi ketika generasi X ini yang sudah memiliki keluarga, tentunya pasti banyak kebutuhan yang harus dikeluarkan gitu ya. Nah, makanya kenapa sih kita perlu berencana? Karena memang ketika kita pengen mencapai suatu tujuan atau goals gitu ya, maka kita perlu yang namanya melakukan perencanaan keuangan gitu. Tanpa disadari sebenarnya di dalam kehidupan kita ini pastinya kita pernah berencana ya untuk mencapai sesuatu tujuan yang dimana sesuatu tujuan itu pasti kita inginkan. Apa-apa saja sih? Contohnya misalkan gitu. Yang pertama, kalau misalkan kita apa namanya yang masih single, pastinya kita pengen menikah gitu kan. Di usia-usia 30 target kita menikah gitu. Nah,
ketika kita sudah menikah, kita pengennya pastinya punya kendaraan gitu ya, biar bisa kita kalau misalkan kita main sama anak kita, kalau misalkan kita lagi main sama istri kita, keluarga kita, tentunya kita pengen punya kendaraan gitu ya, kendaraan mobil gitu katakanlah gitu. Nah, pasti itu adalah impian kita ketika kita memiliki yang namanya keluarga. Lalu juga pastinya kita juga pengen yang namanya menyiapkan rumah gitu ya. Nah, tentunya ini sebelum kita berkeluarga, kita pasti pengennya targetnya, aduh nanti saya pengen punya rumah dulu deh. Ketika saya punya rumah, baru saya mau merit gitu ya, biar nanti kalau pas merit nggak tinggal sama orang tua, atau misalkan Iya. nggak tinggal sama mertua, atau misalkan nggak sampai sewa gitu. Saya pengen punya rumah sendiri gitu ya. Nah, itu kan suatu impian kita, tujuan kita dalam hidup gitu ya. Nah, itu yang ketiga. Terus lalu selanjutnya ketika kita sudah berkeluarga, tentunya kita juga pengen memiliki yang namanya keturunan, gitu ya. Menyiapkan keturunan, pengen punya keturunan, tetapi kita juga harus bukan semata-mata kita pengen punya keturunan, udah kita istri kita hamil juga udah gitu aja gitu, enggak. Karena memang ada biaya lagi yang harus kita keluarkan, yaitu untuk mempersiapkan dana kelahiran anak kita sendiri. Betul. Gitu. Nah, itu semua perlu yang namanya direncanakan. Karena memang kebutuhan itu ketika kita masih single ataupun kita sudah memiliki keluarga, itu tentunya kebutuhannya menjadi berbeda. Gitu. Karena kita tidak memikirkan hidup kita aja, tetapi kita memikirkan hidup istri kita, hidup anak kita, gitu ya. Masih banyak yang perlu kita pikirkan, gitu. Nah, lalu selanjutnya, ketika kita memiliki anak gitu, nah pastinya kita juga pengen lah ya anak kita tumbuh dengan sehat, tumbuh dengan baik, mendapatkan pendidikan yang bagus gitu ya. Itu adalah sebuah impian orang tua. Tentunya kita juga sebagai walaupun sekarang kita belum menikah katakanlah, tapi ketika kita memiliki anak pasti kita mempunyai tujuan yang sama. Pengen anak kita tumbuh kembangnya bagus, pengen anak kita mendapatkan pendidikan yang layak gitu ya. Kalau bisa setinggi-tingginya gitu ya. Nah, lalu selanjutnya ada juga banyak orang yang berpikiran, saya pengen ketika nanti saya berkeluarga, saya pengen tujuan saya ibadah gitu ya. Bersama keluarga saya, bersama istri, bersama anak gitu ya. Nah, itu pasti ada juga segerintil orang yang memang bertujuan seperti itu, beribadah gitu. Lalu selanjutnya, ketika kita memasuki usia gitu, ketika kita menikah, pasti tentunya kita juga pengen nih gitu ya, hidup di masa tua kita itu dengan bahagia, dengan anak cucu kita tanpa merepotkan mereka. Nah, itu semua adalah keinginan kita semua. Nah, makanya kenapa kita perlu berencana ya, supaya tujuan-tujuan kita tadi gitu, mulai dari kita menyiapkan dana pernikahan sampai dengan kita menyiapkan dana pensiun atau dana hari tua kita, itu semuanya dapat terwujud. Gitu. Tentunya memang kebutuhan kita itu nggak cuma sekarang aja, tapi ada kebutuhan masa depan. Gitu. Ada kebutuhan saat ini. Nah, kalau kebutuhan saat ini ya, contohnya misalkan biaya hidupnya kita, gitu, biaya sehari-hari, gitu ya, semuanya. Kalau kebutuhan masa depan apa? Ya tujuan kita tadi. Betul. Tujuan kita apa yang kita rencanakan. Itu adalah menjadi tujuan yang memang menjadi kebutuhan masa depan kita. Kita tadi mempunyai tujuan menyiapkan dana pernikahan, terus juga memiliki mobil, rumah, punya anak, kita terus pendidikan anak, itu ibadah, melakukan ibadah atau menyiapkan dana pensiun. Nah, itu adalah menjadi kebutuhan masa depan. Makanya kenapa kita harus berencana biar kebutuhan kita sekarang atau saat ini dan juga masa depan itu bisa dapat terwujud. Seperti itu, Ella. Gitu. Jadi betul sekali. Kebutuhan ini, literasi ini nggak hanya untuk kita sosialisasikan, nggak hanya untuk kaum milenial saja, tetapi memang untuk semua kalangan. Baik anak-anak juga kita perlu ya, Ella ya, karena memang anak-anak sekarang itu kalau saya lihat tradisi untuk, memang mungkin sekarang ada beberapa juga sih yang memang masih di sekolahnya anak-anak yang memang mengajarkan untuk menabung gitu ya. Tapi ada juga yang
sekolahan yang memang belum menyediakan fasilitas itu, yang memang tidak mengajarkan anak-anak untuk belajar menabung sejak dini mungkin, gitu. Nah, tapi tentunya kalau misalkan bagi orang tua yang memang di sekolahan anaknya sudah ada nih gitu ya, memperkenalkan untuk tabungan anak-anak, bagus. Tapi ketika ternyata di sekolahan anak saya nggak ada tuh gitu ya yang mengajarkan untuk anak saya menabung, ya sudah, kita sebagai orang tua coba untuk mengajarkan gitu ya, mengajarkan anak kita, jangan mengandalkan dari sekolah. Kalau dulu kan mungkin kalau zaman dari kita kecil itu mungkin setiap sekolahan pasti sudah diwajibkan gitu ya untuk menabung gitu anak-anaknya. Tapi kan kalau sekarang itu ada juga sekolahan yang memang tidak ada yang mengajarkan untuk anak-anak menabung gitu. Nah, kita sebagai orang tua lah yang mengambil peran itu. Nggak ada salahnya kok, karena kan sekarang banyak juga ya tabungan anak-anak yang di bank itu yang atas nama anaknya sendiri, tapi menggunakan QQ orang tuanya gitu ya, yang hanya dapat buku tabungan saja, tidak mendapatkan ATM. Nah, sebenarnya kita sebagai orang tua melatih anak kita, melatih keberanian anak kita, melatih anak kita untuk belajar menabung, melatih anak kita untuk bersosialisasi dengan banyak orang. Karena kan dia datang ke teller tuh, kita sama aja menguji mentalnya dia. Ini anak berani atau enggak? Karena kan tipe kalau anak-anak kan beda-beda ya. Ada yang berani, ada yang malu-malu, bahkan ada yang takut gitu ya. Nah, di situ juga kita bisa mengambil peran tuh. Jadi kita bisa melihat, oh anak saya ternyata kekurangannya di mana. Ternyata anak saya ini pemalu nih gitu ya. Kalau di tempat orang ramai, atau misalkan anak saya takut nih sama orang yang baru dilihat, baru dikenal mungkin gitu ya. Nah, kita sebagai orang tua tuh bisa melatih juga tuh. Melatih keberanian anak-anak kita gitu. Karena memang biar mereka terbiasa gitu. Karena memang anak-anak itu biasanya kalau misalkan memang memiliki sesuatu yang menurut mereka suka, itu pasti mereka happy akan mengerjakannya. Iya, gitu. Betul. Karena kan kalau anak-anak kan seperti itu ya, kecuali kalau misalkan mereka ngerasa, aduh saya nggak suka nih melakukan hal kayak gini gitu ya, misalkan contohnya anak-anak, tapi disuruh melakukan sesuatu hal yang memang dia nggak suka, pasti anak-anaknya juga nggak happy ngerjainnya. Nah, ketika anak-anak, kayak misalkan nih anak-anak kan dominannya tuh apa sih, kegiatannya main gitu ya, paling senangnya main. Ketika anak-anak kita suruh main, pasti dia happy melakukan aktivitas main-mainnya gitu. Nah, sama halnya ketika kita mengajarkan untuk anak-anak kita menabung, datang ke bank gitu ya, memang tentunya harus kita awasin gitu, jangan kita lepas sendiri, tapi setidaknya kita suruhlah dia ke teller sendiri gitu ya, berkomunikasi dengan tellernya sendiri, karena kan memang teller-teller bank sekarang itu kan banyak yang banyak yang muda-muda juga gitu ya, terus juga banyak yang memang mayoritas kan karyawan bank itu kan ramah-ramah juga gitu ya, bisa beradaptasi dengan nasabah-nasabahnya. Nah, di situ juga kita bisa lihat tuh apa gitu. Jadi literasi keuangan ini nggak cuma kita mengajarkan untuk generasi millennials gitu ya, atau untuk generasi X, bahkan generasi anak-anak pun kita anjurkan. Cuman memang proporsinya mungkin berbeda atau pengertiannya berbeda gitu ya. Jangan disamakan, literasi keuangan untuk kaum milenials kita ajarkan kepada anak kita, jangan, karena mereka juga belum ngerti gitu ya. Iya. Jangan sampai salah. Betul, Ella. Seperti itu, Ella. Nah, kalau bicara tentang literasi keuangan, itu kan memang kita memberikan satu pemahaman, memberikan informasi terkait dengan cara mengelola keuangan. Pastinya tidak terlepas dari layanan-layanan jasa keuangan ya. Kalau tadi Lian sudah banyak bahas mengenai bank, atau mungkin lebih khususnya menabung. Ya, produk perbankan kita mengenal juga produk-produk yang lain gitu. Nah, kali ini juga yang akan kita bahas adalah salah satu produk layanan jasa keuangan gitu, yaitu mengenai asuransi jiwa. Nah, karena
asuransi jiwa ini juga jadi salah satu indikator bahwa seseorang itu bisa mengelola keuangannya, Lian. Karena Betul. kan kalau kita memiliki asuransi jiwa, itu kita tidak merasakan manfaatnya sekarang. Jadi nggak kayak makan cabai, langsung pedes. Gitu. Kalau Betul. asuransi ini, manfaatnya kita dapatkan nanti. Di hari tua kita, atau bahkan saat kita tutup usia. Ya kan? Apalagi Setuju. akhirnya itu yang membuat asuransi jiwa menjadi apa ya, kurang dikenal, atau masyarakat masih belum mau nih kenalan sama produk asuransi jiwa. Kita menemukan banyak stigma mengenai asuransi jiwa ya. Ada nih yang bilang, saya kan masih muda, masih sehat, kenapa juga harus punya asuransi jiwa? Apalagi Mhm. kalau di kantornya sudah memiliki fasilitas asuransi misalnya. Misalnya mereka adalah seorang pekerja dan sudah punya asuransi, wah langsung deh bilang gitu. Atau karena masih muda merasanya, oh saya kan masih single, belum menikah, belum punya pasangan, belum punya anak. Untuk apa saya memiliki asuransi? Gitu ya. Mhm. Terus ada juga yang tadi yang saya kan selalu jaga kesehatan, saya nggak pernah sakit kok. Dan ini bahkan saya lihat sendiri gitu. Ada seorang teman saya yang memang memiliki asuransi, kemudian Mhm. ditutup asuransinya karena dia merasa nggak mendapat manfaatnya. Karena dia pernah sakit, saya sehat-sehat aja. Nah, satu hal yang kadang kita lupakan adalah kita pasti mengalami resiko dalam kehidupan Betul. kita. Resiko ini bermacam-macam. Kalau Mhm. tadi di sesi yang pertama kita sempat bahas terkait pandemi, itu juga merupakan resiko kan sebenarnya. Nah, atau resiko yang lebih individu, lebih personal, misalnya sakit atau kecelakaan, atau resiko yang tidak bisa kita hindari adalah resiko tutup usia. Nah, resiko-resiko seperti itu yang kita tidak bisa hindari dan pastinya menimbulkan kerugian secara finansial. Betul. Nah, ini dengan adanya asuransi jiwa, kita menjadi terbantu karena melalui asuransi jiwa, resiko-resiko ini bisa diminimalisir kerugiannya. Itu tadi kalau yang masih single. Ada juga yang sudah menikah kemudian bilang, iya sih saya memang sudah punya pasangan, tapi kan asuransi jiwa baru saya dapat ketika misalnya saya tutup usia. Jadi manfaatnya buat saya apa? Nah, tidak menemukan manfaat untuk dirinya sendiri. Padahal yang kita lupa, misalnya seseorang mengalami tutup usia. Mungkin merasanya, oh ya sudah, saya sudah tutup usia, sudah nggak ada beban lagi. Tapi kan beban itu kita tinggalkan untuk keluarga kita ya. Bahwa ketika seseorang tutup usia, pasti membutuhkan biaya. Apalagi di beberapa suku, di beberapa adat, itu ada upacara adat bagi mereka yang tutup usia. Dan pastinya Mhm. semua itu membutuhkan biaya. Nah, Betul. bagaimana nih kita? Bagaimana kita? Ini kan resiko yang kita alami, tapi kita sudah punya persiapannya atau belum? Betul. Karena Begitu ya, memang Lian ya. betul sekali. Karena memang untuk asuransi ini memang banyak sekali image-image di mata nasabah seperti yang Ella bilang tadi gitu ya. Mereka memberikan stigma bahwa mereka belum memiliki pasangan atau anak, atau misalkan mereka gaya hidupnya sehat gitu ya. Nah, tentunya ada juga apa namanya stigma yang memang ada yang positif, ada yang negatif gitu. Juga kalau misalkan memang ada di luar sana masyarakat yang memang masih beranggapan asuransi itu negatif gitu ya, image-nya yang memang baik gitu. Nah, tetapi memang ada juga yang ketika nasabah sudah aware
sudah tahu manfaat asuransi itu, ya mereka merasakan manfaat itu dengan sangat baik gitu. Nah, itu juga banyak juga gitu ya. Tapi memang pada dasarnya atau yang sering kita temui di masyarakat gitu ya, bahwa memang image asuransi itu masih negatif. Itu masih banyak juga masyarakat di luar sana yang memang tabu terhadap asuransi. Karena memang ini kita alamin sendiri ya, Ella, waktu kita mengadakan yang namanya CSR. CSR itu kita kegiatan yang memang kita sebagai bentuk peduli kita untuk masyarakat di luar sana. Di situ kita mengadakan yang namanya bagi-bagi masker dan juga hand sanitizer secara gratis. Tapi nggak itu aja, kita berikan juga perlindungan asuransinya selama 1 tahun, dan itu juga gratis tanpa dikenakan biaya sepeser pun kepada orang-orang yang kita temui di jalanan, gitu ya. Nah, itu sebenarnya ketika hal yang memang kita berikan secara gratis saja, ketika nasabah sudah mendengar kata-kata asuransi, mereka itu sudah membentengi, sudah mempagari dirinya sendiri. Aku enggak deh, gitu ya. Karena asuransi ujung-ujungnya apa? Jualan. Gitu. Ujung-ujungnya jualan, ujung-ujungnya prospek. Padahal betul. Padahal kita itu hanya untuk kegiatan sosial, gitu ya. Kita berbuat sosial sebagai bentuk kepedulian si Mas Jiwa terhadap masyarakat. Kita membagikan ada lebih 500 bag gitu ya untuk masyarakat Jakarta, yang dimana kita bagikan masker, hand sanitizer, karena memang masyarakat juga kita lihat masih banyak juga yang memang tidak aware terhadap dirinya sendiri. Ya, salah satunya apa? Contohnya simple aja kok gitu ya. Mereka menggunakan masker asal-asalan. Itu akan adalah sesuatu hal yang sepele sebenarnya. Tapi dampaknya itu sangat besar. Gitu. Masih banyak di luar sana yang menggunakan maskernya asal-asalan, tidak sesuai dengan standar kesehatan, terus juga tidak menjaga kebersihan gitu ya. Padahal kita sendiri di sini dituntut untuk melakukan yang namanya atau mentaati yang namanya protokol kesehatan. Nah, di sini juga kita tidak akan pernah bosan-bosan ya Ella untuk mengingatkan protokol kesehatan bagi sahabat Simas Jiwa semuanya. Karena ini kita mematuhi protokol kesehatan bukan semata-mata untuk kita aja, tidak. Tetapi untuk orang di sekeliling kita dan untuk kita. Ketika sudah mematuhi protokol kesehatan, sekeliling kita tidak mematuhi protokol kesehatan, ya itu sama saja. Ella, ya, sepertinya aman saya, ada Ella? sedikit gangguan secara teknis, tapi ya, Lian sudah Ella, kembali. halo? Ya, halo. Oh, sudah kembali, oke. Mohon maaf ya, jaringan saya sepertinya kurang bersahabat sekali hari ini ya. Saya mohon maaf ya. Oke, saya lanjutkan kembali Ella ya. Halo Ella, cek mikrofon ya, halo, tes. halo. Ya. Aman, Lian. Oke, baik. Aman ya, oke, baik. Saya lanjutkan kembali. Mohon maaf ya sahabat Simas Jiwa, sepertinya kondisi jaringan internet saya sedang tidak bersahabat hari ini. Tumben gitu ya, biasanya kemarin-kemarin walaupun hujan, iya walaupun hujan gitu ya, petir, wah tetap start net saya gitu ya. Tapi kali ini saya juga nggak tahu apa, agak sedikit trouble gitu ya jaringan internet saya. Iya. Gitu. Oke, nah semoga saya lanjutkan sahabat kembali. Simas Jiwa tetap bisa menyaksikan ya dengan baik ya. Betul. Harapan kita seperti itu ya. Sekarang sudah aman ya? Oke. Aman, sekarang aman Lian. Oke, kita lanjut lagi Lian. Oke, baik. Nah, seperti itu tadi, kita sebagai bentuk kepedulian kita kepada masyarakat luar sana gitu ya, bahwa pentingnya mematuhi protokol kesehatan itu bukan semata-mata hanya untuk kita. Halo Ella, cek mikrofon. Oh, ya. Ella, cek mikrofon ya. tes. Iya, aman Lian. Aman ya? Oke. Iya. Oke, baik, lanjut. Bukan semata-mata untuk kita, tapi untuk diri kita sendiri, untuk masyarakat di sekitar kita, dan juga untuk keluarga kita. Jadi kalau misalkan kita sudah mematuhi protokol kesehatan gitu ya, tapi ketika kita lihat ternyata di sekeliling kita malah yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Nah, itu boleh kita tegur gitu ya.
orang di sekeliling kita itu kita boleh tegur, karena memang apa? Karena memang ketika kita menjaga protokol kesehatan tapi di lingkungan kita tidak mengabaikan protokol kesehatan gitu ya, maka kita bisa menjadi dampak terkena atau terpaparnya virus COVID-19 ini. Jadi di sini kita diminta untuk mematuhi kita berharap adalah kita bisa penyebaran virus COVID seperti itu. Iya. Nah, kalau tadi Lian bahas Oke, mengenai Ella. protokol kesehatan. Ya, halo. Oke, sepertinya ada gangguan pada rekan saya, Lian, tapi tidak apa-apa, sahabat Simas Jiwa, tidak mengurangi semangat kita untuk sharing nih. Atau mungkin jika ada sahabat Simas Jiwa yang merasa punya pengalaman terkait cara mengelola keuangan, atau tadi seperti rekan saya, Lian, bahkan sampai pernah mengalami kartu kreditnya mengalami over limit. Nah, bisa juga nih jadi pembelajaran, sharing ke kita, atau mungkin bagaimana yang tadinya belajar sesuatu akhirnya menjadi bisa mengelola keuangannya. Nah, hal-hal terkait keuangan ini, kalau ada sahabat Simas Jiwa yang mau sharing, nanti kita akan sama-sama share di sini. Atau bisa juga mungkin, aduh saya nggak enak kalau mau sharing di sini, karena mungkin pengalamannya kurang menyenangkan atau hal lain. Nah, nanti bisa sahabat Simas Jiwa kirimkan saja DM ke Instagram @simasjiwainstitute. Nanti kita akan baca di live seperti ini. Kalau memang ada data-data yang konfidensial, tenang saja, nanti data-datanya tidak akan kita informasikan. Dan mungkin ada sahabat Simas Jiwa yang sudah menyaksikan tayangan ini dari kemarin-kemarin dan merasa ini memiliki manfaat, memiliki sekali jika sahabat Simas kegiatan seperti ini, kegiatan edukasi seperti ini, jika semakin banyak orang yang menyaksikan, semakin banyak orang yang ikut berpartisipasi, itu akan sangat baik. Semakin banyak juga masyarakat Indonesia yang lebih punya kemampuan untuk mengelola keuangannya. Nah, rekan saya sudah kembali nih. Halo, Lian. Oke, sambil menunggu Lian, saya juga mau informasi kegiatan literasi ini akan berlangsung sampai hari Jumat, tanggal 19 Maret. Jadi ini hari Selasa, masih ada 3 hari lagi, Rabu, Kamis, dan Jumat. Dan kita akan menemani sahabat Simas Jiwa dari jam 13.30 atau setengah 2 siang sampai jam 17.30 atau setengah 6 sore. Ya, rekan saya sudah kembali nih. Halo, Lian. Halo Ella, mohon Iya, sudah maaf sekali kembali. lagi. Tidak apa-apa, Aduh. Lian. Memang ini kendala yang kita hadapi, yang kadang Mhm. kita tidak bisa kontrol ya. Ini resikonya nih. Ini contoh kita Betul. mengalami resiko ya, Lian ya. Betul, resiko yang memang padahal edukasi ini sangat bermanfaat sekali ya, tapi Iya, ya iya terkadang betul. masalah jaringan kita tidak pernah prediksi, tidak bisa kita prediksi gitu ya, jaringannya mau seperti apa. Padahal tadi pagi gitu, pada saya asesmen, jaringan saya tuh lancar-lancar saja gitu ya. Nah, berbicara resiko gitu nih Ella gitu ya, seperti yang tadi nih, ini adalah salah satu resiko gitu ya. Kalau Betul. kita Yang kita berbicara nggak tahu ya. resiko gitu. Betul, yang kita tidak tahu. Padahal tadi pagi jaringan internet saya itu stabil sekali gitu ya. Pada saat saya meeting, terus juga saya assessment gitu ya, jaringan saya lancar. Tetapi tidak tahu pada saat apa namanya cuaca mendung, terus juga siang hari ini gitu ya,
jaringan saya biasanya pun kalau hujan sekalipun, petir sekalipun gitu ya, tidak akan pengaruh, jaringan saya tetap lancar. Nah, karena saya juga nggak tahu hari ini kenapa tiba-tiba jaringan internet saya yang agak sedikit down gitu ya, yang membuat aduh sayang sekali gitu ya, kita harus memberikan edukasi ini gitu ya tentang literasi keuangan karena penting sekali. Nah, berbicara resiko gitu ya, internet jaringan aja memiliki sebuah resiko, apalagi hidup kita gitu. Apalagi hidup kita nih, kita itu pasti ada mendapatkan resiko gitu ya Ella ya, jaringan aja Betul. ibaratnya ada resiko nih, kendala jaringan gitu ya. Tepat sekali pembahasan kita topiknya ya, resiko. Nah, dan kita sendiri ini hidup kita itu pasti memiliki yang namanya sebuah resiko. Kalau tadi di awal sudah diinformasikan oleh Ella gitu ya, bahwa memang kita itu memiliki resiko, baik itu secara kesehatan ataupun secara jiwa gitu ya. Nah, resiko itu kita tidak pernah tahu kapan dan di mana itu terjadi. Tapi itu pasti. Semua itu pasti akan terjadi sama kita. Makanya kenapa kita menginformasikan tentang asuransi jiwa gitu ya, yang tadinya kita berbicara tentang literasi keuangan, beralih menjadi asuransi jiwa. Karena memang untuk asuransi jiwa dan literasi keuangan ini adalah satu kesatuan. Ada hubungannya gitu ya. Hubungannya apa ya? Balik lagi. Terkait dengan resiko yang tadi sudah kita pastikan atau yang kita bahas tadi gitu ya. Nah, terus juga tadi kita topik terakhir adalah pada saat masyarakat di luar sana yang memang ngasih tabu gitu ya terhadap asuransi, kata-kata asuransi, pasti yang ada di mindset mereka itu, aduh sudahlah ya jualan, saya ditelepon terus, saya ditawarin produk gitu ya. Pasti di benak mereka itu adalah seperti itu. Nah, mereka itu yang tipikal orang yang seperti itu adalah orang yang memang belum aware terhadap dirinya sendiri terkait dengan proteksi ataupun resiko gitu ya. Padahal kita semua tuh tahu setiap hari kita melakukan aktivitas di luar rumah gitu ya, baik itu menggunakan angkutan umum ataupun menggunakan angkutan pribadi, itu juga tetap memiliki yang namanya resiko gitu. Nah, apalagi di tengah dengan kondisi COVID-19 ini. Wah, risikonya sangat besar sekali. Kita bisa terpapar COVID gitu ya, virus COVID ini dimanapun dan kapanpun gitu ya. Makanya di sini kita tidak pernah bosan-bosan mengingatkan kepada sahabat Simas Jiwa semuanya untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Karena apa? Karena kita supaya bisa memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Biar kita semuanya bisa kembali hidup normal lagi pastinya ya Ella ya. Betul. Sudah capek lah ya, yang aktivitas kita dibatasi, terus juga kita melakukan sesuatu di luar rumah harus menggunakan masker gitu ya. Sebenarnya itu semua tidak nyaman gitu ya. Kita yakin deh, semua sahabat Simas Jiwa semuanya pasti tidak nyaman melakukan hal yang new normal seperti ini. Kondisi new normal sekarang ini pasti kita semua melakukannya tidak nyaman. Karena kita harus keluar rumah menggunakan masker ya, walaupun sebelum ada COVID ini kita juga kalau misalkan kemana-mana keluar rumah apalagi menggunakan angkutan umum pasti kita menggunakan masker gitu ya. Iya, tapi betul. setidaknya kita kalau sampai di kantor itu pasti maskernya kita copot gitu kan ya. Iya. Nah, kalau sekarang kondisi sekarang ini new normal gitu ya, dari kita berangkat dari pintu rumah, keluar pintu rumah sampai dengan nanti kita masuk lagi ke dalam pintu rumah, kita menggunakan masker. Nah, sesuatu hal kayak seperti itu saya yakin deh ya, kita semua pasti tidak nyaman melakukan hal itu gitu ya. Kita pengennya cepat-cepat deh kita kembali ke masa-masa sebelum ada COVID ini. Maybe di tahun sampai dengan 2019 akhir. Padahal 2019 awal aja pun kita masih hidup dengan normal gitu ya. Dengan yang tidak dibatasi, kita bebas mau melakukan aktivitas, kita bebas mau melakukan traveling gitu ya. Halo Ella.
cek mikrofon. Ella, cek mikrofon Iya, tes. halo, tes, halo. Oke, oke. Bisa mendengar suara saya, Ella? Bisa, saya bisa dengar suara kamu. Oke, oke. Masih aman ya suara saya ya? Iya, masih aman, masih aman. Oke, baik. Saya lanjutkan kembali, Ella. Nah, bahwa memang eh, kita menginginkan hidup kondisi seperti normal, gitu ya. Sebelum ada COVID ini sendiri, ya sampai dengan 2020 awal mungkin ya, Januari. Karena memang Betul. COVID ini masuk atau terpaparnya ke Indonesia itu sekitar bulan Maret. Kalau kita Maret, iya. tidak salah ya, Maret akhir itu ya, yang dimana kita sudah berlakunya WFH dan WFH. Waktu itu waktu itu diberlakukan WFH 100% gitu ya. Nah, Betul, iya. hal seperti itu yang kita sebenarnya kangen ya, situasi-situasi yang dulu, yang dimana kita melakukan aktivitas dengan bebas, terus juga kita bisa traveling kemanapun gitu ya, terus juga kayak kemarin padahal di kalender harusnya kita long weekend, jadi karena memang ada COVID ini jadi apa namanya tidak jadi gitu ya, long weekendnya, padahal kalau misalkan hidup normal bisa kita manfaatkan untuk traveling nih gitu ya. Kalau long weekend itu kan biasanya yang kita tunggu-tunggu gitu ya, baik itu Iya, kita mau kumpul dengan keluarga atau teman-teman, jalan kemana gitu ya. Nah, tapi dengan adanya COVID ini, sehingga aktivitas kita semuanya dibatasin. Seperti itu, Ella. betul. Apalagi kalau kita ingat ya, mungkin juga tahun lalu waktu awal-awal COVID atau sebelum COVID, bahkan mungkin di bulan Februari itu masih banyak mereka yang sudah merencanakan liburan, tapi bahwa terjadi COVID. Bahkan juga kita merasakan tahun. Oke, Ella. Halo, cek mikrofon tes, Ella. Ella, Ella cek mikrofon tes. Lanjutkan saja. Ya, saya masih ada di sini. Ya, saya sambil lanjutkan ya, bahwa keadaan pandemi ini merupakan ya tadi sebuah resiko yang tidak bisa kita hindari. Resiko yang kita tidak duga akan terjadi, akan menimpa kita. Nah, kalau tadi di awal kita sedang membahas mengenai asuransi jiwa. Ini satu produk yang memang penting bagi kehidupan kita. Kalau misalnya kita berangkat dulu nih dari apa sih asuransi jiwa ini? Jadi memang asuransi jiwa adalah sebuah program perlindungan dalam bentuk pengalihan resiko ekonomis. Jadi memang ada unsur nilai tunainya atau ekonomisnya, manfaatnya atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Jadi karena ini kan jiwa ya, jadi yang dipertanggungkan adalah jiwa. Gitu. Kalau yang kita lihat dari artikel dari AAJI ini juga memberikan analogi bahwa asuransi jiwa itu seperti payung katanya. Barang ini berguna ya, tapi kadang kita tidak pikirkan. Nanti kalau misalnya sudah kehujanan kita baru bingung. Kalau kita apalagi misalnya musim hujan itu kadang kita nggak bisa prediksi. Kadang kita pergi dari rumah masih pagi, waduh panas. Tahu-tahu pas sampai mau pulang, tahu-tahu hujan atau pas siang hujan. Dimana kita butuh payung. Kita nggak punya nih payungnya. Seperti itu, Lian. Itu tadi kalau mengenai apa sih asuransi jiwa. Makanya kenapa
asuransi jiwa ini jadi sesuatu yang penting. Tapi ya, bahkan kalau kita bicara tentang Halo asuransi, Ella, halo, iya Lian. Ya, halo, masih ada Lian, cek masih mikrofon. iya, halo. Halo. Ella, cek mikrofon Ella. Aduh, sepertinya Iya, jaringan saya tidak stabil, sahabat Simas Jiwa. Halo Ella. tidak. Iya, saya masih mendengarkan nih Lian. Baik, saya sambil lanjutkan ya. Hmm. Semoga kalian bisa bisa Oke, boleh apa dilanjutkan masih kembali? tetap menyaksikan Boleh. ya. Masih masih berarti masih aman ya mendengarnya ya. Iya. Ini kalau bahkan dari artikel yang saya baca dari AAJI itu juga bahkan sudah sampai ada undang-undangnya terkait dengan perasuransian ini gitu. Jadi memang asuransi ini memang mungkin masih banyak juga yang punya stigma perusahaan asuransi cuma nipu aja, klaimnya susah, atau apa makan uang nasabah. Tapi ini memang ternyata sudah diatur di dalam undang-undang gitu. Jadi kita juga sebagai apa sebagai masyarakat, apalagi sekarang di masa yang internet sudah bisa diakses dengan mudah, kita juga sudah bisa mengakses informasi-informasi dengan mudah ya. Kita juga harus bijak menggunakan internet tersebut. Kita harus bijak membrowsing atau mencari informasi yang kita butuhkan. Karena memang mungkin tidak hanya perusahaan asuransi, tapi perusahaan jasa keuangan lainnya pun banyak yang tidak sesuai dengan aturan. Gitu. Jadi sebenarnya ada saja gitu. Jadi kita harus bijak menggunakan internet kita untuk mencari informasi supaya kita enggak beli produk yang salah atau kita tidak membeli produk di perusahaan asuransi yang nggak jelas, mungkin dia belum terdaftar, belum diawasi OJK. Nah, kita juga harus bijak nih dalam hal-hal yang seperti itu. Betul sekali. Betul sekali, karena memang asuransi ini sangat penting untuk kita gitu ya. Untuk apa sih? Melindungi diri kita sendiri dan juga untuk Mm-mm. keluarga kita. Pastinya juga kita menginginkan sesuatu yang ada proteksinya di dalam diri kita. Anytime terjadi risiko sama kita, kita sudah menyiapkan sesuatu bekal yang dimana nanti sudah kita siapkan untuk keluarga tercinta kita ketika kita terjadi risiko, gitu ya. Karena memang seperti yang sudah kita bahas di awal bahwa risiko itu tidak mengenal usia, kita terkena usia berapa, gitu ya. Terus juga kapan dan di mana. Itu resiko itu tidak mengenal itu semua. Bahkan ada gitu ya, kalau misalkan memang resiko sudah bisa terjadi sama kita di usia masih kecil, ya tetap aja tidak akan mengenal usia gitu ya. Nah, tapi setidaknya ketika kita masih sehat dengan usia kita yang sekarang, itu tidak ada salahnya kita memproteksi diri kita gitu. Anytime terjadi resiko, katakanlah orang yang berstatement tadi, Ella sudah mengatakan bahwa saya sehat sekarang gitu ya. Saya masih sehat, saya menjaga pola Mm. makan saya menjaga pola kehidupan saya gitu ya. Hidup saya baik-baik saja sekarang. Saya tidak membutuhkan asuransi. Nah, sahabat Simas Jiwa, uniknya asuransi itu adalah ketika kita merasa sehat, kita merasa diri kita baik-baik saja, gitu ya, pasti perusahaan asuransi kita yang akan menolak perusahaan asuransi. Kita yang akan menolak ketika ditawarkan asuransi. Tetapi Mm-mm. ketika kita tahu diri kita sudah tidak baik-baik saja dan sudah tidak sehat gitu ya, maka kita yang akan mencari asuransi dan perusahaan asuransi yang akan menolak gitu ya. Nah, sebenarnya sesuatu hal seperti itu harus kita pikirkan gitu. Katakanlah saya masih sehat sekarang, terus juga saya resiko kayaknya enggak deh sekarang kena di saya gitu ya. Kalaupun misalkan saya terjadi risiko, kan saya punya tabungan. Yakin. Mm-mm.
sahabat si Mas Jiwa semuanya mau gitu ya, merelakan menguras semua tabungan atau mengeluarkan semua tabungan yang sudah kita kumpulkan bertahun-tahun, bahkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, itu hanya untuk biaya rumah sakit ketika kita terjadi risiko. Kalau saya pribadi tentunya tidak mau. Begitu juga sama Ella ya. Saya juga nggak mau pastinya. Betul. Nah, ketika terjadi risiko itu terhadap kita gitu ya, ya kita sudah setidaknya kita sudah tenang. Kita sudah tidak memikirkan sesuatu hal, ya kita hanya fokus, ya sudah, fokus terhadap penyembuhan diri kita sendiri. Kita tidak usah pusing-pusing takut ngerepotin keluarga, atau kita juga tidak usah takut mengeluarkan semua tabungan kita gitu ya, karena semuanya sudah diambil alih dengan perusahaan asuransi, baik secara kesehatan ataupun secara jiwa. Kalau tadi kita berbicara dengan tentang asuransi jiwa ya Ella. Nah, kalau untuk jiwa itu sendiri gitu kan, bukan semata-mata ketika kita sudah tutup usia, kita beban yang ada di dalam hidup kita gitu ya, diri kita itu sudah tidak ada lagi. Tidak. Memang secara kita pribadi, secara individu, memang ketika kita terjadi risiko, memang sudah tidak ada beban. Tapi bagaimana dengan keluarga yang kita tinggalkan? Iya. Gitu. Nah, karena kan memang untuk Indonesia ini sendiri kan kaya akan budaya. Adat dan budaya itu sangat beragam gitu ya. Sangat, kita ini negara yang memang memiliki adat dan budaya yang sangat beragam. Nah, tentunya ketika kita mengalami resiko gitu ya, terus juga masih banyak juga suku dan adat itu mengadakan yang namanya upacara gitu ya, ketika terjadi resiko sama apa namanya diri kita, ketika kita menggunakan adat dan budaya, pasti kan ada sesuatu semacam upacara atau acara lah ya, yang dimana kegiatan itu pasti yang namanya membutuhkan biaya. Nah, ketika kita tidak mempersiapkan itu, maka beban itu akan kembali ke keluarga yang kita tinggalkan. Kalau misalkan kita tidak menyiapkan gitu ya, aduh boro-boro kita mau menyiapkan, malah kita merepotkan mereka ketika kita tutup usia. Kalau bisa gitu ya, kalau bisa kita itu memberikan sesuatu yang bermanfaat, atau memberikan setidaknya kita meninggalkan bekal untuk keluarga tercinta kita ketika kita mengalami resiko kehidupan. Bukan malah merepotkan, bukan malah kita menyusahkan mereka yang sampai harus, mohon maaf, harus cari pinjam sana sini, katakanlah gitu ya. Jangan. Kalau bisa, kita itu memberikan sesuatu bekal buat mereka untuk melanjutkan hidupnya. Sesuatu yang bermanfaat untuk mereka. Bukan kita malah memberikan beban atau meninggalkan beban buat mereka. Gitu. Karena kasihan. Ibaratnya mereka sudah sedih, kehilangan sama keluarga tercinta gitu ya. Terus juga masa harus terbebani, cari pinjam sana sini untuk biaya pemakaman, untuk biaya adat, untuk biaya upacara gitu ya. Jangan. Di sini kita itu memberikan edukasi ini adalah semata-mata karena kita peduli dengan masyarakat Indonesia. Bukan buat saya, bukan buat Ella, bukan buat si Mas Jiwa, tetapi untuk sahabat si Mas Jiwa dan juga untuk keluarga sahabat si Mas Jiwa semuanya. Kalau misalkan memang sahabat si Mas Jiwa semuanya tutup usia, emang saya yang dapat manfaatnya? Tidak. Bukan saya, bukan Ella, bukan perusahaan asuransi. Tapi keluarga Anda yang akan menerima manfaatnya. Nah, maka dari itu gitu ya, di sini kita memberikan edukasi ini tuh karena memang kita peduli sama masyarakat di luar sana. Kita pengen masyarakat di Indonesia itu cerdas akan asuransi jiwa. Nggak cuma cerdas dalam mengatur keuangan, tapi tentunya cerdas dalam asuransi. Gitu. Karena memang di sini juga kita kata Ella tadi ya, semacam payung.
gitu ya. Mm-mm. Semacam payung. Jadi sebelum hujan itu kita sudah memayungi diri kita supaya tidak kebasahan, tidak terkena air hujan gitu ya. Nah, definisinya adalah payung. Payung itu kan pasti kita pakai itu sebelum turun hujan. Pasti kalau misalkan udah mendung, udah kita pasti sedia payung ya. Ketika Iya, ketika hujan kita menggunakan payung itu supaya kita tidak kebasahan. Nah, sama halnya dengan betul. definisi asuransi. Kita itu memproteksi diri kita sebelum terjadi risiko. Kalau misalkan sudah terjadi risiko, percuma. Sama seperti payung. Ketika turun hujan, kita udah basah nih ibaratnya, baru kita payungin ya percuma, karena kita udah basah. Mm-mm. Untuk apa lagi kita payung? Iya, makanya kalau Nah, kita sama belajar halnya bahasa dengan asuransi Indonesia gitu. ya, kita belajar bahasa Mm-mm. Indonesia memang peribahasanya kan gitu ya, sedia payung sebelum hujan ya, Lian Sebelum ya. hujan. Betul Heeh. sekali. Betul sekali. Itu definisi sangat sangat apa namanya? Sama dengan definisi asuransi. Jadi kita ibaratnya memproteksi diri kita sebelum terjadi risiko. Kalau misalkan sudah terjadi risiko sama kita, percuma, percuma, tidak akan ada manfaatnya. Seperti itu, Ella. Topik kita seru sekali ya, Ella ya. Tidak terasa Betul, kita sudah betul. 1 jam juga di Iya. sesi kedua ini ya. Mm-mm. Wow, sangat luar biasa sekali. Kita mau break sejenak, Ella, Iya, sebelum kita kita break masuk ke dalam sejenak. sesi ketiga. Betul Mhm. sekali. Kita break. Nanti kita akan kembali lagi pukul 16.30 ya. Ya, betul. Jadi nanti bagi sahabat Simas Jiwa, silakan. Oke, kita Halo? break Iya, sejenak ya, Ella. Nanti kita, ya halo, baik. Ella. Masih bisa mendengar suara saya? Iya, Oke, baik. Kita akan kembali lagi pada pukul 16:30 ya. Kita akan menemani di sesi ketiga ini sampai dengan pukul 17:30 ya, Ella ya. oke. Halo? Oke, Halo, untuk iya. itu kita break sejenak, sahabat Simas Jiwa, dan sampai berjumpa kembali. Iya, sampai berjumpa.